Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 ya, PAI Stayu yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kuliah kita. Sekarang kita ada di mata kuliah materi PAI ya, untuk pertemuan yang ke-10. Kajian kita pada hari ini adalah mengenai zakat fitrah dan permasalahannya. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa zakat itu ada dua macam, yaitu zakat mal dan yang kedua zakat fitrah atau zakat jiwa. Ya. Untuk zakat mal nanti kita terangkan ya, kalau masih ada waktu. Kalau sekarang ini kita bahas masalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakat sebagai pembersih jiwa. Sebagaimana zakat mal sebagai pembersih harta dari hak-hak mustahik. Mustahik artinya orang yang punya hak untuk mendapatkan zakat. Ya, kalau orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzakki. Nah, zakat fitrah disyariatkan pada tahun yang kedua Hijriah, 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi seiring dengan kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu tujuan penting ya, adalah sebagai penutup dari kekurangan yang terjadi di waktu puasa Ramadan. Sebagaimana sujud sahwi itu juga menjadi penutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban zakat fitrah ini ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menfardukan, telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, so'an, satu sok min tamrin dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, alal abdi, wajib atas hamba saya, wal hurri, dan orang yang merdeka, wal zakari, dan orang laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wasohiri, anak-anak, wal kabiri, orang tua, minal muslimina, dari seluruh umat Islam. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkannya antuadda ya, untuk ditunaikan qabla khurujin nasi, sebelum keluarnya manusia ila sholati, menuju ke sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini artinya ya hadis lain ya, yang artinya sama juga ya. Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci ya, bagi orang yang berpuasa dari ucapan keji dan tidak ada gunanya, rofas ya. Juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, ummatan lil masakin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima, zakat yang makbulah. Sedang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya bernilai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hikmahnya apa zakat fitrah itu? Ya, banyak hikmahnya. Ini saya tulis di sini ada 2, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Diharapkan dengan zakat yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya pada saat hari raya dan dapat bersukacita bersama lainnya. Bagi yang menunaikannya, hal tersebut sebagai pembersih dari kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa. Siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ialah satu orang yang beragama Islam. Ya, semua yang beragama Islam wajib. Ya, yang kedua, dia menemui atau masih hidup pada sebagian akhir dari bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal.
Jadi alat ukurnya itu adalah saat matahari tenggelam di bulan Ramadan yang akhir bulan Ramadan, ya, dia ada, artinya masih hidup atau sudah hidup, sudah lahir maksudnya, ya, maka ia dikenai kewajiban zakat fitrah. Ya, dan juga syarat yang diwajibkan lagi ialah terdapat kelebihan dari makanan pokok yang dia dan keluarganya konsumsi pada malam dan siangnya Idul Fitri. Ya, 3 hal ini. Kalau salah satu dari 3 hal ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang harus ia keluarkan zakatnya siapa? Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dalam hal nafkah. Dalam hal ini urutannya adalah istrinya, ya. Anaknya yang masih kecil, kemudian bapaknya yang sudah tidak mampu lagi bekerja, ya. Ibunya yang tidak lagi mampu bekerja, artinya makannya bersama dia, dan anaknya yang sudah besar. Pak, kalau pembantu bagaimana? Termasuk di dalamnya adalah pembantu jika sang pembantu itu makan bersama tuannya. Ya. Barang yang digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang lazim. Ya, ada pada tempat muzaki mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa misalnya, hendaknya dia mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu beras, walaupun makanan pokok dari muzaki tersebut bukan beras, ya, kentang atau gandum misalnya, maka ia tetap mengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok yang pernah dipakai Rasulullah, yang menurut ukuran kita adalah 1 sok itu 4 mud. Ya, 1 mud itu sekitar 600 gram. 4 mud berarti kali 4 ada 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Kalau kita kemudian kita bulatkan menjadi 2,5 kilogram. Ya. Lalu perlu diperhatikan, hendaknya yang memilih dalam hal memilih barang yang baik ini, dalam hal yang kita keluarkan sebagai zakat adalah barang yang terbaik. Ya. Tujuan berzakat adalah ibadah dalam mencari keridhaan Allah, di samping kerelaan dan rasa suka dari orang yang menerima zakat. Ya. Maka jangan sampai yang biasa kita makan ini beras rodo lele, ya, kemudian kita keluarkan zakat, ya, dalam bentuk, ya, beras yang kualitasnya rendah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu, yaitu yang pertama waktu jawas, boleh, ya, adalah awal bulan Ramadan. Ini biasa dilakukan oleh para sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah itu biasanya awal Ramadan sudah menarik siswa-siswanya untuk membayar zakat fitrah. Lalu yang kedua waktu wajib, ya, ini yaitu ketika tenggelamnya matahari akhir Ramadan, itu sudah harus kan waktu wajib. Lalu yang ketiga waktu fadilah, yaitu sebelum keluar untuk sholat id. Cuman kalau diserahkan ke panitia, ya panitianya kasihan, ya, nggak bisa melaksanakan sholat id, nanti harus membaginya. Lalu yang keempat waktu yang makruh, yaitu ketika mengakhirkannya dari sholat id kecuali ada uzur seperti menunggu kerabat dekat atau orang yang sangat membutuhkan. Lalu waktu haram ketika mengakhirkannya dari sholat id tanpa ada uzur syar'i. Siapa yang berhak menerima zakat? Ada 3 pendapat ini ternyata, ya. Pendapat yang mewajibkan dibagikan pada asnaf yang ke-8 dengan rata, ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada para fakir, para orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, ya, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, ya, para mu'alaf, wa fir riqabi, dan para budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya, ya, harus bayar tertentu gitu. Wal gharimina fi sabilillah, orang yang banyak hutang. Hutangnya karena di jalan Allah,
wa bani sabil, dan ibnu sabil. Ada 8 asnaf itu. Ya. Lalu pendapat kedua mengatakan, ya, pendapat yang memperkenankan membagikannya pada asnaf yang 8 tadi, namun menghususkan kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk dalam keumuman sebagaimana pada surat At-Taubah ayat 60 tadi. Namun karena terdapat hadis-hadis yang menerangkan bahwa zakat fitrah berfungsi untuk memberi makan fakir miskin, maka fakir miskinlah yang mendapat prioritas. Pendapat ketiga ini, ya, pendapat yang mewajibkan mengkhususkan hanya kepada fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki, ya. Salah satu dari pendapat Imam Ahmad, ya, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan juga gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qasim, dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang 8. Berdasarkan hadis, zakat fitrah adalah untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Dan hadis yang mengatakan cukupkanlah mereka di hari raya ini. Ya, ini hadisnya, ya, yang tadi sudah saya baca dan sudah saya terjemahkan. An Ibnu Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warafasi wa tu'matan lil masakin. Nah, ini, ya. Dan untuk memberi makan orang miskin, begitu. Ya, ini terjemahnya. Ya, sekarang ada pertanyaan ini. Apakah panitia zakat fitrah berhak dapat bagian zakat? Apakah panitia zakat fitri bisa dikategorikan sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, ini permasalahannya. Ini banyak terjadi di desa-desa. Perlu kamu cermati nanti di kampung kamu, ya, kampung kalian, apakah juga menerima zakat ini panitia itu, ya. Nah, ini saya terangkan dulu pengertian amil zakat itu. Pengertian amil zakat yang berhak mendapatkan bagian zakat adalah mereka yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk menjadi amil yang bertugas mengumpulkan zakat, mengurus dan membagikan kepada yang berhak. Dan amil zakat dalam zakat mal berhak, ya, dan memiliki kekuasaan untuk memaksa rakyat agar mengeluarkan zakat mal, bahkan memberikan hukuman bagi mereka yang enggan bayar zakatnya. Kamu bisa baca sejarah zaman Abu Bakar. Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya. Panitia zakat, amil zakat ini bukanlah, ya, saya tegaskan ini, panitia zakat bukanlah amil zakat. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka panitia zakat fitrah yang sebagaimana praktek di lapangan saat ini bukanlah termasuk amil zakat, sehingga tidak berhak menerima bagian. Kecuali kalau dia miskin, maka dia berhak atas nama kemiskinannya. Kalau dia sabilillah, berarti dia berhak menerima zakat fitrah atas nama sebagai sabilillah, bukan sebagai panitia. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, ya, menjelaskan hal ini dengan membawakan hadis Ibnu Umar. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikannya zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkan zakat. Mereka adalah petugas yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, jadi panitia bukan bentukan sendiri, tidak berhak menerima zakat. Seandainya memilih mendapat pendapat bahwa amil berhak dapat bagian zakat fitrah. Ya, ini maksud saya. Tadi kan ada beberapa pendapat, ya, ada 3 pendapat itu. Jadi andaikan kita memilih pendapat bahwa amil berhak dapat bagian zakat fitrah, panitia itu bukan termasuk amil. Tegasnya, para amil bentukan takmir atau yayasan sosial, mereka hanya bertugas menyalurkan. Karena itu status mereka hanyalah wakil dan bukan amil. Kami berdoa, ya, semoga amal para panitia amil zakat fitrah mendapat balasan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan mereka mengurus zakat kaum muslimin.
Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Masih satu poin lagi yang perlu saya sampaikan ya. Bagaimana tentang biaya operasionalnya? Biaya operasional zakat seperti transport untuk mengantar dana zakat atau untuk kepentingan survei penerima zakat atau keperluan lainnya dibebankan kepada muzaki. Sehingga di samping setor zakat, muzaki bisa ditarik biaya operasional zakat. Seperti orang berkorban, ya, dia menyerahkan hewan korban dan membayar biaya operasional pengelolaannya. Bisa juga diambilkan dari dana infak dan sedekah. Karena penyerahan harta zakat juga bagian dari kegiatan sosial yang bisa ditutupi dengan infak atau sedekah. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang perlu didiskusikan, ya bisa kita diskusikan baik lewat WA maupun lewat media-media yang lain. Ya. Ya, kurang lebihnya ya mohon maaf, kita ketemu di pertemuan yang ke-11 insyaallah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.